Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erifa Syamsiatin selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini. Kami dari kelompok 10 izin memaparkan tentang konsep dasar magnet. Berikutnya, anggota kelompok 10 terdiri dari Balkis Putri Sulaiman dan saya sendiri Rayhani Zahra Putri Haryanto. Untuk materi pertama yaitu apa itu magnet. Magnet atau besi berani merupakan benda yang mampu menarik suatu benda tertentu yang ada di sekitarnya. Magnet dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Magnet dapat menarik suatu benda di sekitarnya karena magnet mengandung suatu objek yang disebut dengan medan magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda-benda yang berunsurkan logam seperti jarum, paku, peniti, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Balkis. Oke, untuk selanjutnya, siapa sih yang menemukan magnet? Tapi sebelum itu, di sini aku mau menjelaskan bahwa fenomena magnetisme ini atau magnetan sebenarnya telah diamati oleh manusia beberapa abad sebelum Masehi. Jadi pada masa lampau, magnet dikenal sebagai sebuah materi yang berwarna hitam atau yang bisa disebut lodestone. Dan magnet ini dapat menarik benda besi serta benda-benda logam yang lainnya. Jadi pada awalnya, magnet ditemukan oleh seorang pengembala yang berasal dari Yunani yang menemukan magnet pada 4.000 tahun yang lalu. Lalu setelah itu, tahun berganti tahun, ada beberapa seorang ahli yang mencari penemuan studi mengenai magnet nih. Yang pertama dari Demaricourt pada tahun 1269 yang melakukan studi mengenai sepasang kutub magnet. Lalu yang kedua pada tahun 1540 sampai 1603 Dr. William Gilbert menemukan magnet bumi. Yang ketiga, Hans Christian Ørsted pada tahun 1771 sampai 1851 ia menemukan medan magnet sekitar alus listrik. Yang terakhir ada Clerk Maxwell. Ia menemukan elektromagnetik pada 1831 sampai 1876. Jadi sebenarnya magnetik ini masih digunakan sampai saat ini. Seperti contohnya ada gunting, lalu ada televisi, komputer, radio, bahkan yang lainnya. Boleh di next? Selanjutnya ada kapan magnet ditemukan. Magnet pertama kali ditemukan pada tahun 600-an sebelum Masehi oleh bangsa Yunani di wilayah Magnesia. Nama magnet diciptakan berdasarkan dengan tempat pertama kali ditemukan yaitu Magnesia. Menurut cerita, di daerah tersebut sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut dengan magnet. Lalu, di mana sih letak kekuatan magnet itu? Letak kekuatan magnet terdapat pada kutub utara dan kutub selatan. Dan mengapa nih magnet memiliki energi tarik-menarik? Magnet memiliki energi tarik-menarik karena kutub utara dan kutub selatan, jika didekatkan, maka terjadilah tarik-menarik. Namun jika sebaliknya nih, jika kedua kutub yang sama, jika didekatkan, maka itu tidak akan terjadinya tarik-menarik atau bisa disebut tolak-menolak. Jadi besar gaya tolak-menolak suatu benda ini dapat ditentukan oleh posisi kesetimbangan dari benda tersebut. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya, cara bekerja magnet. Gimana sih cara kerja magnet? Nah, yang pertama ada dengan cara induksi. Nah, induksi ini dengan cara menempelkan barang yang terbuat dari besi, logam, baja dengan magnet. Tapi, barang tersebut hanya bersifat sementara nih magnetnya. Jadi saat dilepaskan oleh magnet, si besi, logam, dan baja ini tidak punya lagi sifat kemagnetan itu. Lalu yang kedua ada dengan cara menggosok. Benda yang berbahan besi, logam, bisa digosokkan ke dalam magnet dengan cara itu, maka sifat magnet akan muncul. Hal yang terakhir ada dialiri oleh arus listrik. Sebuah magnet dibuat oleh alur listrik. Pembuatan magnet disebut dengan elektromagnetik. Jadi, magnet yang dihasilkan secara elektromagnetik hanya sementara. Jadi, sifatnya itu ada ketika dialiri arus listrik saja. Tapi kalau misalnya nggak dialiri arus listrik, maka sifat kemagnetannya itu akan menghilang. For the next. Kemudian berikut adalah referensi yang kami gunakan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.